Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hamijah dari IKM 10 semester 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungi. Fungi merupakan organisme heterotrof sehingga memerlukan bahan organik dari luar untuk kebutuhan nutrisinya. Di dalam dunia mikroba, jamur termasuk divisi Mycota atau fungi. Mycota berasal dari kata mykes dari bahasa Yunani, disebut juga fungi di dalam bahasa Latin. Ciri-ciri umum: eukariotik atau memiliki inti sel, berupa benang tunggal atau bercabang yang disebut hifa. Kumpulan hifa disebut sebagai miselium. Mempunyai spora, umumnya multiseluler, ada juga yang uniseluler. Tidak memiliki klorofil sehingga tidak berfotosintesis. Berkembang biak secara seksual dan aseksual. Dinding sel mengandung zat kitin. Bentuk-bentuk fungi itu ada mangkok, contohnya Sarcosipa Socinia atau jamur elf merah. Bentuk selanjutnya payung, contohnya Volvariella volvacea atau jamur merang. Selanjutnya bentuk bulat, contohnya Agaricus bisporus atau jamur kancing. Bentuk selanjutnya pipi, contohnya Auricularia polytricha atau jamur kuping. Struktur jamur itu ada tudung atau pileus, lamela atau gills. Di dalam lamela ini ada hifa, inti sel, dan septa. Struktur selanjutnya yaitu cincin atau annulus, stipe atau tangkai buah, dan miselium. Sel-sel penyusun tubuh jamur makroskopis memanjang membentuk benang yang disebut hifa. Hifa bercabang-cabang membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan membentuk tubuh buah. Pada beberapa jenis jamur, hifa memiliki sekat-sekat antar sel yang disebut septa. Septa memiliki celah atau pori yang cukup besar, sehingga organel sel dapat mengalir dari suatu sel ke sel lainnya. Berdasarkan cara memperoleh makanannya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama saprofit, yaitu memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme mati. Yang kedua parasit, dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama parasit obligat, yaitu sifat jamur yang hanya dapat hidup pada inangnya, sedangkan di luar inangnya tidak dapat hidup. Yang kedua parasit fakultatif, yaitu jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan inang yang sesuai, tetapi bersifat saprofit jika tidak mendapatkan inang yang cocok. Yang ketiga simbiosis mutualisme, yaitu memperoleh zat organik dari organisme yang hidup yang lain atau inang, namun bersifat menguntungkan bagi inangnya. Reproduksi fungi itu dibagi menjadi 2, yaitu aseksual dan seksual. Di aseksual dibagi lagi menjadi 2, yaitu uniselular dan multiselular. Di uniselular membentuk kuncup atau spora dan fragmentasi. Di multiselular membentuk spora atau sporangiospora atau conidiospora. Di seksual membentuk zigospora, ascospora, basidiospora. Klasifikasi fungi itu ada 4. Yang pertama zygomycota, ascomycota, basidiomycota, deuteromycota. Zygomycota, ciri-cirinya yaitu hifa tidak bersekat, tubuh multiseluler, heterotrof saprofit, reproduksi seksual dengan zygosporangium, reproduksi aseksual dengan sporangium. Contohnya Rhizopus stolonifer, jamur yang tumbuh di roti, Rhizopus oryzae, jamur yang ada di tempe. Ini adalah contoh-contoh jamurnya. Siklus reproduksi zygomycota diawali dengan 2 hifa yang berlainan jenis, hifa jantan
dan hifa betina yang saling berdekatan. Keduanya bersifat haploid. Hifa-hifa yang berdekatan tersebut membentuk cabang hifa tonjolan yang disebut gametangium. Masing-masing mengandung inti haploid. Keduanya gametangia tersebut bertemu dan kemudian mengalami plasmogami atau penyatuan plasma, sehingga membentuk zigospora. Sel ini berbentuk suatu lapisan berdinding kasar dan tebal yang dapat menahan kondisi kering dan lingkungan, tidak menguntungkan lainnya selama 1 bulan. Apabila kondisi lingkungan telah kembali seperti semula, maka akan terjadi karyogami atau penyatuan inti. Sehingga inti diploid berpasangan menyatu. Proses ini secara tepat diikuti pembelahan meiosis. Zigospora tersebut kemudian mengakhiri dominasinya dan berkecambah menjadi sporangium pendek yang menghasilkan spora. Spora berkecambah tumbuh menjadi miselia baru. Reproduksi aseksualnya menggunakan spora vegetatif. Beberapa hifa akan tumbuh ke atas dengan ujung menggembung membentuk sporangium atau penghasil spora vegetatif. Sporangium yang sudah masak berwarna hitam kemudian pecah dan tersebar di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi miselium baru. Ascomycota. Ciri-cirinya, hifa bersekat, ada yang berinti satu dan ada yang berinti banyak. Tubuh ada yang uniseluler dan multiseluler. Reproduksi seksual dengan askus membentuk ascocap. Reproduksi aseksual dengan conidium. Hidup saprofit pada tanah, laut, dan sisa organisme. Contohnya Saccharomyces cerevisiae dan Aspergillus flavus. Siklus reproduksi Ascomycota. Reproduksi aseksual pada Ascomycota uniseluler dengan membentuk tunas. Pembentukan tunas atau blastopora diawali dengan dinding sel menonjol keluar membentuk tunas kecil. Kemudian, nukleus di dalam sel induk membelah dan salah satu nukleus bergerak ke dalam sel tunas. Sel tunas kemudian memisahkan diri dari sel induk untuk membentuk individu baru. Kadang tunas hanya melekat pada induk membentuk rantai hifa semu atau pseudohifa. Reproduksi aseksual pada Ascomycota multiseluler dengan fragmentasi miselium dan membentuk conidia atau spora pada ujung coniditor. Reproduksi seksual. Pembentukan ascospora di dalam askus dari 2 hifa berlainan jenis saling berdekatan. Salah satu hifa membentuk alat kelamin jantan dan hifa lainnya membentuk alat kelamin betina. Setiap jenis kelamin punya inti haploid. Pada ascogonium, tumbuh tricoigin atau menghubungkan archegonium dan antheridium. Plasma pindah dari antheridium ke ascogonium atau plasmogami. Kedua inti haploidnya berpasangan. Ascogonium membentuk hifa, kemudian hifa ascogonium dikaryotik membentuk ascocap. Ujung hifa pada ascocap membentuk askus dengan 2 inti haploid berpasangan. Kedua inti mengalami karyogami atau penyatuan inti, sehingga terbentuk diploid. Diploid mengalami meiosis membentuk 4 inti haploid, masing-masing membelah secara mitosis. Di dalam askus terdapat 8 inti haploid. Kedelapan inti dikelilingi dinding sel membentuk ascospora. Ascospora masa akan pecah keluar jatuh di tempat yang cocok, akan berkecambah membentuk hifa haploid baru atau micelia. Basidiomycota. Ciri-cirinya hifa bersekat melintang, multiseluler, umumnya hidup sebagai saprofit pada sisa makhluk hidup. Bentuknya ada yang payung, kuping, dan setengah lingkaran. Reproduksi seksual dengan basidium membentuk basidiospora. Reproduksi aseksual dengan conidiospora. Contohnya Volvariella volvacea atau jamur merang, Auricularia polytricha atau jamur kuping. Siklus reproduksi Basidiomycota.
Dimulai dari perkawinan antara dua hifa berbeda jenis, yaitu hifa jantan dan hifa betina. Mula-mula ujung hifa bersinggungan akan terjadi plasmogami. Inti salah satu berpindah ke hifa lain, sehingga terbentuk hifa haploid dikariotik. Hifa-hifa ini membentuk miselinium yang dikariotik. Miselinium yang dikariotik menjadi basidiospora. Pada ujung hifa basidioskart, kedua inti haploid membentuk basidium berinti diploid. Inti diploid mengalami pembelahan meiosis membentuk 4 inti haploid. Keempat inti haploid berkembang menjadi basidiospora. Apabila basidiospora jatuh ke tempat yang cocok, akan berkecambah tumbuh menjadi hifa bersekat dengan inti haploid atau monokariotik. Selanjutnya, deuteromycota. Ciri-cirinya, hifa bersekat, disebut juga jamur tidak sempurna karena belum diketahui reproduksi seksualnya. Umumnya bersifat parasit. Contohnya Helminthosporium atau parasit pada tanaman padi, Epidermophyton flocosum atau parasit pada kaki. Peranan fungi bagi kehidupan, yaitu yang pertama yang menguntungkan, dapat meningkatkan kesuburan tanaman, dapat dikonsumsi, menghasilkan obat-obatan, dan yang terakhir sebagai pengurai. Contoh dari fungi yang menguntungkan ini yaitu Camil Saccharomyces, berguna sebagai fermentor dalam industri keju, roti, dan bir. Penicillium notatum berguna sebagai penghasil antibiotik. Rhizopus oryzae berguna dalam industri bahan makanan, yaitu dalam pembuatan tempe. Volvariella volvacea atau jamur merang berguna sebagai bahan pangan berprotein tinggi. Peran yang merugikannya yaitu menyebabkan penyakit pada manusia, dan yang kedua menyebabkan kerusakan pada tanaman. Contoh fungi yang merugikan ini, yang pertama, Saprolegnia sebagai parasit pada tubuh organisme air, Albugo merupakan parasit pada tanaman pertanian, Pythium sebagai hama bibit tanaman yang menyebabkan penyakit rebah semai, Candida sp penyebab keputihan dan sariawan pada manusia. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.